Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Info Militer. Channel ini akan selalu memberikan informasi terupdate seputar dunia militer dan juga rekrutmen prajurit TNI. Oke, senang sekali hari ini saya bisa menyapa sahabat semuanya. Dan dalam video kali ini kita akan membahas tentang cara agar kalian lolos dan masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat pada penerimaan Tamtama Gelombang 1 tahun 2023 ini. Apa saja kiat-kiatnya? Mari simak informasi lengkapnya di dalam video ini. Jangan di skip agar tidak paham. Segidok. Oke, sahabat Casi, senang sekali hari ini saya bisa menyapa adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan bugar ya. Dan terkhusus untuk kamu yang mendaftar Tamtama TNI Angkatan Darat Gelombang 1 tahun 2023, tentunya tujuan kalian mendaftar adalah kalian ingin masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat dan lolos pada fase seleksinya. Nah, dalam video kali ini kita akan memberikan kiat-kiat kepada kalian agar kalian bisa sukses meraih cita-cita, sukses dalam menghadapi materi seleksi. Ya, yang pertama adalah untuk masuk menjadi prajurit TNI tentu kalian harus lolos pada fase seleksi. Dan seleksinya ini tidaklah gampang ya. Ada banyak materi seleksi yang harus kalian lalui dan itu semuanya wajib dengan hasil yang terbaik ya. Karena saingannya banyak dan yang diambil ada kuota yang sudah ditentukan. Dan inilah yang mengakibatkan persaingannya sangat ketat karena jumlah kuota yang terbatas, akan tetapi animo yang mendaftar sangatlah banyak. Dan kamu wajib lulus pada setiap materi seleksi ya, karena untuk seleksi penerimaan prajurit TNI menggunakan sistem gugur. Apabila kamu tidak mampu atau kalau kamu gagal pada satu materi seleksi aja, berarti kamu tidak bisa lanjut ke materi seleksi yang selanjutnya. Jadi kesimpulannya adalah kamu wajib lolos semua materi seleksi. Dan untuk materi seleksi pada penerimaan Tamtama Gelombang 1 ini, yang pertama adalah tes administrasi. Tes administrasi ini saya rasa sangatlah gampang ya. Saya yakin semua administrasi yang mendaftar ini sudah lengkap dan sudah valid, tidak ada masalah untuk administrasi. Kita lanjut ke materi seleksi yang berikutnya, yaitu adalah tes kesehatan. Pada tes kesehatan ini adalah fase yang sangat rawan sekali ya adik-adik, karena pada tes kesehatan ini biasanya menggugurkan banyak sekali peserta. Biasanya kita ini tidak aware dengan kesehatan yang ada pada tubuh kita ini. Kita padahal merasa sehat, akan tetapi pada saat dicek oleh dokter ternyata ada kendala, ada keluhan yang kita miliki. Dan itu bisa menjadikan kita gagal pada saat tes kesehatan. Jadi saya sangat menyarankan untuk adik-adik yang mendaftar TNI untuk melakukan general check up di rumah sakit terlebih dahulu sebelum kalian mengikuti atau mendaftar prajurit TNI. Tujuannya adalah supaya kamu mengetahui kondisi kesehatanmu secara menyeluruh. Dan pada tes kesehatan tersebut, kamu dicek kesehatanmu mulai dari bagian tubuh luar dan juga bagian tubuh dalam. Dari atas kepala sampai kaki semua dicek, semua dilihat ya, apakah ada kelainan atau tidak. Dan ini sangatlah teliti pengecekannya, jadi tidak bisa. Jadi kemungkinan lolosnya sangat kecil sekali. Jadi kamu harus yakinkan bahwa tubuhmu, kondisi fisikmu benar-benar sehat, tidak ada kekurangan satu apapun. Kemudian yang ketiga, apabila kalian lolos tes kesehatan, yang ketiga ada tes jasmani ya. Tes kesegaran jasmani ini mudah-mudah gampang ya, mudah bagi yang mereka yang sudah latihan jauh-jauh hari, dan ini akan menjadi momok bagi mereka yang agak mager dan kurang olahraga. Karena pada tes jasmani ini kamu dituntut kemampuan kesamataanmu, ada waktu yang ditentukan dan kamu harus ada nilai yang harus kamu raih. Meliputi ada lari 12 menit, sit up, push up, kemudian ada shuttle run, kemudian ada postur, ada dan lain sebagainya. Itu semua harus kamu lalui pada fase tes jasmani. Kemudian apabila pada tes jasmani ini kamu dinyatakan lolos, kamu akan lanjut ke tes berikutnya, yaitu ada tes litpes atau mental ideologi. Pada tes ini kamu dituntut untuk memiliki wawasan kebangsaan, kemudian memiliki ideologi yang benar, dan banyak sekali soal-soal yang ada di dalam tes MI ini, dan semua harus kamu jawab baik secara tertulis maupun secara wawancara ya. Lanjut setelah MI ada tes psikologi. Nah, tes psikologi ini juga sulit ya, karena apa? Soalnya sangat banyak dan waktu yang diberikan pun sedikit. Jadi kamu harus benar-benar mengerjakan dengan cepat dan tepat. Ini biasanya sangat menguras energi ya pada saat tes psikologi ini.
Jadi saya sarankan untuk adik-adik di rumah untuk belajar tes psikologi. Untuk soal-soal tes psikologi ini sudah banyak sekali di-share pada media-media internet ya, jadi bisa dipelajari di rumah. Dan kemudian yang terakhir ada tes bagi mereka yang melalui jalur keagamaan ya. Untuk tes keagamaan ini tentu meliputi seputar keagamaan ya. Silakan untuk adik-adik yang mengikuti seleksi melalui tes keagamaan, jalur keagamaan, silakan diperdalam lagi untuk kemampuan dan wawasan keagamaannya. Nah, itu tadi adik-adik untuk materi seleksi yang harus kalian lalui apabila kalian ingin masuk menjadi prajurit TNI. Dan tidak mungkin saya rasa bisa lolos seleksi TNI apabila kamu tidak mengetahui apa-apa saja materi seleksi yang akan kalian hadapi. Jadi saya di sini buat video tujuannya adalah supaya adik-adik yang belum pernah ikut tes supaya tahu, oh ternyata inilah tes-tes yang akan saya hadapi nantinya. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk adik-adik CASI semuanya. Dan jangan lupa selalu mendukung channel ini, like, comment, subscribe ya, karena saya akan selalu berikan update informasi penting seputar penerimaan prajurit TNI. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum.